Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ferian Tergamawan, DP 17108434. Sebelumnya terima kasih kepada dosen penguji dan dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktu untuk melihat dan mendengarkan presentasi sidang skripsi saya yang berjudul Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Baiklah, selanjutnya masuk ke belakang, yaitu dari pertama, instansi pemerintah harus mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perkembangan yang terjadi, serta mampu membawa perubahan. Nah, hal ini karena apabila suatu lembaga ini bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa berbuat inovasi untuk masyarakatnya yang membutuhkan layanan tersebut, maka tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan tepat dan masyarakat juga mendapatkan hasil dari inovasi yang telah mereka buat tersebut, sehingga uh, pelayanan tersebut menjadi pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu pegawai dituntut untuk memberikan kinerja yang efektif dan efisien, sebab dalam dalam menuju pencapaian tujuan dari sebuah organisasi tentu pegawai harus menjalankan kinerja dengan efektif dan efisien agar tujuan tersebut dapat tercapai. Yang ketiga yaitu untuk mendorong kinerja organisasi yang baik, selain untuk kinerja pegawai yang efektif dan efisien, tentu harus memaksimalkan kemajuan teknologi yang ada. Apalagi di masa sekarang ini teknologi semakin berkembang, sehingga setiap lembaga itu harus mempunyai inovasi-inovasi terbaru agar dapat memenuhi kebutuhan publik secara cepat, tepat dan mudah. Selanjutnya, pada tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau berhasil meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi atau Kemenpan-RB sebagai unit kerja pelayanan untuk peringkat wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Selanjutnya pada tahun 2021, kami Kemenkumham Riau mensertifikat penghargaan nasional Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik atau International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR karena Kanwil Kemenkumham Riau dianggap berhasil dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu. Selanjutnya, yaitu dalam penyediaan fasilitas sudah terdapat peraturan yaitu yang berada di lorong antar ruangan Kanwil Kemenkumham Riau, yaitu fasilitas papan pemberitahuan jam dan hari kerja serta fingerprint untuk para pegawai yang menyimak absen. Fasilitas ini penting sebab untuk meningkatkan kesadaran dari para pegawai dalam bekerja sehingga pegawai lebih disiplin lagi dalam bekerja untuk dalam usaha untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Selanjutnya, Kanwil Kemenkumham Riau juga mempunyai media sosial Instagram untuk memberikan informasi seputar pelayanan hukum dan juga update kegiatan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Riau. Melalui Kemenkumham Riau juga mempunyai website dan terdapat beberapa informasi tentang pelayanan hukum dan juga pelayanan hukum secara online serta pengaduan terhadap keluhan pelayanan yang dialami oleh masyarakat baik di Kanwil Kemenkumham Riau atau UPT dan Kanwil Kemenkumham Riau. Selanjutnya, Kanwil Kemenkumham Riau juga mempunyai channel YouTube dan melakukan publikasi di YouTube tentang sosialisasi hukum. Sosialisasi ini penting sebab masyarakat juga perlu mendapatkan informasi dan pemahaman tentang hukum di Indonesia agar masyarakat ini menjadi, semakin teredukasi dengan hukum-hukum yang mungkin mereka masih belum tahu tentang bagaimana hukum tersebut. Selanjutnya, Kanwil Kemenkumham Riau juga telah menyediakan tempat layanan pengaduan agar dapat berdiskusi yang aman dan nyaman dan masyarakat bisa melakukan pengaduan terkait keluhan pelayanan atau juga meminta pelayanan terhukum. Baiklah, untuk rumusan masalah di penelitian ini yaitu untuk tahu bagaimana kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Dan untuk tujuan penelitiannya ini yaitu untuk menganalisis kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Untuk manfaatnya sendiri untuk dalam penelitian ini yaitu yang pertama dari manfaat praktis
Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengembangkan kajian administrasi publik, khususnya di bidang manajemen publik. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan mahasiswa administrasi publik lainnya dengan informasi dan wawasan yang baru. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat berfungsi sebagai referensi untuk penelitian tambahan yang relevan dan terkait. Selanjutnya, untuk membahas teoritis, pemerintah, khususnya Kanwil Kumham Riau, diharapkan mendapatkan manfaat dari penelitian ini sebagai sarana masukan untuk meningkatkan kinerja pegawai dan pelayanan masyarakat untuk lebih baik lagi. Baiklah, selanjutnya untuk studi penelitian relevan, yang pertama ada dari Lola Novita dari tahun 2014, yang judul kinerja sisi pelayanan kecamatan Panyeleukan Kota Bandung. Dengan metode yang digunakan itu metode studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu wawancara dan menjabarkan angket. Teori yang digunakan yaitu teori dari Dwi Yanto. Yang kedua itu ada Ajeng Bayu Pangestu di tahun 2013 dengan judul kinerja birokrasi perusahaan daerah air minum PDAM dalam pembangunan kebutuhan air warga masyarakat. Dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu wawancara dan menjabarkan angket. Dengan teori yang digunakan yaitu teori dari Dwi Yanto. Selanjutnya yaitu ada dari Vivin Widiawati di tahun 2017 dengan judul kinerja organisasi lembaga pendidikan SDN Larangan Badung 2 Kecamatan Palegaan Kabupaten Pamekasan dengan metode penelitian kualitatif dengan teori yang sama juga yaitu teori dari Dwi Yanto. Selanjutnya itu ada penelitian saya sendiri yaitu 5 April yang Sudarmawan dengan judul kinerja kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dengan metode yaitu metode penelitian kualitatif dan dengan menggunakan teori kinerja dari Dwi Yanto. Baiklah, untuk teori yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu teori Dwi Yanto yang di buku tahun 2017 di halaman 60 sampai 61, yaitu yang meliputi yang pertama produktivitas, yaitu mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Yang kedua, kualitas pelayanan, yaitu mengenai pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Bagaimana kualitas dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apakah masyarakat puas dengan layanan tersebut. Yang ketiga, yaitu responsivitas, yaitu kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, pemesanan agenda, dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, yaitu responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan birokrasi. Yang kelima, yaitu akuntabilitas, yaitu menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Baiklah, selanjutnya itu dari skema pemikiran, yaitu yang pertama ada Kanwil Kumham Riau meraih penghargaan dari Kementerian Bebas sebagai unit pelayanan berpredikat wilayah bebas korupsi dan juga wilayah bebas bersih melayani WBWN. Dengan turunannya itu bagaimana kinerja Kanwil Kumham Riau, dan turunannya yaitu dengan menggunakan tentang kinerja organisasi dengan teori yang digunakan untuk dalam penelitian itu. Penelitian ini yaitu teori kinerja menurut Dwi Yanto. Yang pertama itu ada produktivitas pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan. Yang kedua itu responsivitas data organisasi tentang program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga itu pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi. Untuk yang keempat yaitu kualitas layanan, kepuasan masyarakat melalui media massa dan diskusi publik. Untuk yang kelima itu akuntabilitas, kegiatan dan kebijakan organisasi untuk pada kehendak masyarakat banyak. Selanjutnya yaitu ada definisi konsep. Yang pertama yaitu kinerja merupakan hasil ataupun tingkatan keberhasilan seseorang secara totalitas sepanjang periode tertentu dalam melakukan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Semacam standar hasil kerja, sasaran ataupun target ataupun kriteria sudah ditetapkan terlebih dahulu sudah disepakati bersama. Selanjutnya itu kinerja organisasi sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas yang melakukan
dalam suatu organisasi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi tersebut. Baiklah, untuk definisi operasionalnya itu untuk yang variabel pertama yaitu produktivitas dengan indikator efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dengan cara mengukurnya yaitu dengan melihat berdasarkan input dan outputnya seberapa banyak layanan publik yang diberikan dengan hasil yang diharapkan. Untuk variabel kedua yaitu kualitas layanan dengan indikator kepuasan masyarakat dengan melihat kepuasan masyarakat melalui media diskusi publik. Dan selanjutnya itu dengan ada responsivitas kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuan diperoleh dengan data organisasi tentang program yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Baiklah, untuk yang keempat yaitu responsivitas dengan indikator responsibilitas yaitu dengan indikator pelaksanaan kegiatan dengan cara mengukurnya yaitu dengan melihat ketika organisasi publik melakukan kegiatan mereka melakukannya sesuai dengan kebijakan organisasi atau dengan prinsip administrasi yang tepat. Dan selanjutnya yaitu ada akuntabilitas dengan indikator kebijakan organisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam cara mengukurnya itu dengan melihat sejauh mana kegiatan dan kebijakan organisasi untuk pada kehendak masyarakat. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan di sini yaitu dengan pendekatan penelitian yang kualitatif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi dan wawancara, dengan teknik pemilihan informan itu teknik purposive sampling dengan peran peneliti yaitu sebagai instrumen penelitian. Untuk proses penelitian sendiri yaitu mulai dari mengurus izin survei awal sampai dengan survei akhir di lapangan. Dengan unit analisis data yaitu lembaga yaitu kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau dengan teknik analisis data yaitu mengumpulkan data, pengolahan dan pengolahan data, menyajikan dan menyimpulkan data. Dengan teknik pengapsan data yaitu dengan teknik triangulasi sumber. Baiklah, selanjutnya itu deskripsi lokasi penelitian yaitu Kota Pekanbaru adalah ibu kota dari Provinsi Riau dan merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Pekanbaru adalah kota penting di Sumatera dan berkembang pesat berkat ekonomi yang kuat dan tingkat imigrasi yang tinggi. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi kota secara geografis. Kota Pekanbaru terletak di lokasi strategis di persimpangan Jalan Sumatera Timur yang menghubungkan berbagai kota di Sumatera. Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan terletak di sebelah timur Sumatera. Kecamatan yang terluas di Kota Pekanbaru yaitu Kecamatan Penendaya. Selanjutnya yaitu penelitian ini dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau sendiri yang bisa disebut dengan Kanwil Hukum Riau adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab atas hak asasi dan urusan hak asasi manusia dan urusan hukum yang berbasis di provinsi tersebut. Jadi Kementerian Hukum Riau ini akan hukum ini terdapat di berbagai provinsi di Indonesia dan melapor kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk visi dari Kemenkumham Riau sendiri yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Baiklah, untuk temuan dan hasil pada yang pertama yaitu pada produktivitas, Kemenkumham Riau menyediakan sebuah sistem yang bernama Sistem Manajemen Informasi Kepegawaian atau SIMPEK untuk memonitoring aktivitas para pegawai. Jadi di dalam sistem ini banyak sekali terdapat seperti aktivitas para pegawai untuk dia datang berapa, dia absen berapa, dia mengerjakan hari ini kerjaan mengerjakan apa saja, sehingga dari ke dari kepala kanwil dan kepala divisi dapat memantau aktivitas bawahan mereka, aktivitas para pegawai, sehingga hal ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin dari para pegawai agar para pegawai ini disiplin dalam kerja dan menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Kanwil Kemenkumham Riau telah menggunakan komputer dan server khusus sebagai database pada masing-masing divisi untuk memudahkan dalam pelaksanaan kinerjanya. Yang ketiga yaitu Kanwil Kemenkumham Riau juga mempunyai SOP yang mengatur para pegawai agar dapat bekerja dengan maksimal. Jadi para pegawai ini juga telah mempunyai SOP tentang jadwal masuk, berpakaian, dan juga
apa saja konsekuensi apabila mereka melanggar dari peraturan-peraturan yang telah dibuat. Selanjutnya, Kemenkumham Riau memiliki media sosial sebagai sarana dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan hukum dan riset dalam memberikan layanan hukum, serta beberapa inovasi aplikasi seperti Pusaka Riau dan M-Paspor. Dalam hal pelayanan offline juga Kanwil ini memberikan layanan administrasi hukum umum dan Indilo Holiday. Selanjutnya itu untuk kualitas pelayanan. Pihak Kanwil Kemenkumham Riau menyatakan bahwa kualitas pelayanan Kanwil Kemenkumham Riau sudah bisa dikatakan baik. Hal ini dilihat dari penghargaan yang dicapai dan target-target untuk pelayanan publik yang mencapai target. Hal ini dapat dilihat juga dari indeks kepuasan masyarakat yang setiap semesternya itu mencapai target dan bisa dibilang selalu meningkat. Selanjutnya itu masyarakat senang dan terbantu dengan adanya teknologi ini. Masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya teknologi yang program yang dibuat oleh Kanwil Kemenkumham Riau. Selanjutnya, berdasarkan indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2019 sampai 2021, dapat dikatakan bahwa indeks kepuasan masyarakat ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, berdasarkan responsibilitas, yaitu dalam mengenali kebutuhan masyarakat, menurut narasumber dari masyarakat yang menggunakan layanan Kanwil Kemenkumham Riau mengatakan bahwa pihak Kanwil Kemenkumham Riau peka terhadap keinginan masyarakat, khususnya seperti pelayanan pada akhir pekan. So, bagi para pekerja yang masuk di hari-hari kerja, itu mereka memiliki kendala dalam mengurus layanan hukum seperti mengurus paspor contohnya. Tentu mereka sangat terbantu dengan ada yang pelayanan di hari Sabtu ini, sebab di hari Sabtu ini kan kebanyakan orang libur karena di weekend, jadi mereka bisa mengurus tentang pelayanan hukum ini di Kanwil Kemenkumham Riau. Selanjutnya yaitu pihak Kanwil Kemenkumham Riau langsung merespon dengan mencari jalan keluar bersama dan akhirnya ada pelayanan hukum yang dilakukan Holiday yang sangat membantu masyarakat. Selanjutnya itu berdasarkan wawancara dari pihak Kanwil Kemenkumham Riau mengatakan bahwa untuk program yang dibutuhkan masyarakat karena hidup masyarakat dan sosialisasi sehingga pihak Kanwil tahu apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan tupoksi dan program kerja. Selain itu, Kanwil Riau juga membuka layanan pengaduan website dan layanan pengaduan langsung agar pihak Kanwil lebih cepat mengetahui apa yang sedang masyarakat butuhkan. Selanjutnya untuk responsibilitas, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber terkait, pelayanan yang diberikan Kanwil Kemenkumham Riau, respon dari pihak Kanwil Kemenkumham Riau baik dan cepat dalam pemberian pelayanan sehingga masyarakat bisa dihargai dalam pelayanan yang diinginkan. Oleh karena itu, pelayanan menjadi efektif dan efisien karena pelayanan yang tidak bertele dari pihak Kanwil Kemenkumham Riau. Selanjutnya itu para pegawai dalam melaksanakan kegiatan di Kanwil Kemenkumham Riau menurut Kepala Kanwil Kemenkumham Riau sendiri sudah sesuai dengan prinsip administrasi yang ada. Tidak ada penyelewengan yang melanggar ketentuan atas hak dan kewajiban. Tidak ada ditemukan pelanggaran pungli dan semacamnya. Oleh karena itu, pada tahun 2020, Kanwil Kemenkumham Riau menerima penghargaan wilayah bebas korupsi dan BBM dari pihak Kanwil dan pihak Kanwil Kemenkumham Riau juga mengusahakan akan terus seperti itu bahkan lebih baik lagi. Untuk selanjutnya itu untuk akuntabilitas. Dalam akuntabilitas, apakah pelayanan sudah sesuai norma dan kebijakan yang berlaku? Wawancara dengan narasumber masyarakat yang menggunakan layanan Kanwil Kemenkumham Riau mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Riau sudah memberi respon yang bagus atas keluhan dan pelayanan yang diinginkan. Dan para pegawai dalam melayani juga sangat ramah dan jelas sehingga bisa berbincang santai dan jelas. Setelah itu pegawai juga memberikan respon dan solusi yang tepat. Selanjutnya itu dari pihak Kemenkumham Riau sendiri menyatakan bahwa pelayanan yang sudah sesuai dengan visi dan misi dari mereka dari Kemenkumham Riau dan para pegawai menjalankan tugasnya dengan baik dan berjalan dengan efektif dan efisien. Pelaksanaan kegiatan dan pelayanan sudah sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku. Para pegawai juga telah paham tugas masing-masing. Dengan itu, maka akan mewujudkan akuntabilitas para pegawai dalam memberikan pelayanan yang melakukan kinerja yang baik. Baiklah, kesimpulannya dari penelitian ini yaitu dalam pelaksanaannya terkait kinerja kantor dalam melayani masyarakat
dapat diketahui bahwa tingkat efisien dan keefektifan pelayanan yang dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham Riau sudah dilakukan sebaik mungkin. Hal ini telah sesuai dengan tujuan awal Kanwil Kemenkumham Riau sendiri, yakni dengan membuat program dan juga inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan tertuang dalam program revitalisasi fungsi dan kantor wilayah Kemenkumham Riau sebagai Law and Human Rights Center tahun 2020. Selanjutnya, berdasarkan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Kanwil Kemenkumham Riau kepada masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sehingga hal ini dapat menjadi acuan bahwa kualitas layanan Kanwil Kemenkumham Riau berjalan dengan baik. Selanjutnya, untuk saran kepada dalam penelitian ini, yaitu Kanwil Kemenkumham Riau lebih meningkatkan kinerja lembaga dan juga kinerja perpegawaian dalam pelayanan hukum sehingga masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman ketika meminta pelayanan terkait permintaan pelayanan dan pengaduan masalah, yaitu khususnya dalam masalah hukum. Untuk yang kedua itu, dalam kualitas pelayanan Kanwil Kemenkumham Riau harus dapat mempertahankan kualitas layanan yang sudah terlaksana dan harus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kualitas pelayanan hukum menjadi semakin baik dan mendapat nilai serta responsif dari masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Untuk yang ketiga yaitu, para pegawai Kanwil Kemenkumham Riau harus selalu tunduk mengikuti nilai dan norma yang ada dan mengutamakan kebutuhan masyarakat. Sebab organisasi atau lembaga dapat dikatakan berhasil jika kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik. Baiklah, sekian presentasi transkripsi saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau perilaku yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih pada dosen pengajian dan dosen pembimbing yang telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan presentasi transkripsi saya. Yang saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.